Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Ramadhani Amran dari kelas Administrasi Bisnis Sektor Publik 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus memaparkan video investigasi saya yang saya lakukan terhadap salah satu pemilik UMKM atau usaha kecil yang ada di sekitar rumah saya mengenai pendapatan, mengenai perkembangan usahanya pada saat atau pada era pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum saya menampilkan video investigasi saya terhadap salah satu pemilik UMKM di sekitar rumah saya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih UMKM tersebut dan apa yang terjadi pada UMKM di pandemi COVID-19 saat ini. UMKM adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, dan kepanjangan UMKM yaitu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya. Tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Dilansir dari laman jurnal Universitas Teguh Umar, menurut Sukirno pada tahun 2000 mengenai pertumbuhan ekonomi, yakni keberhasilan suatu negara yang diukur dari seberapa besar negara tersebut memproduksi baik barang maupun jasa, yang tentunya dipengaruhi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas dari faktor-faktor produksi, yang nantinya akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori makro, tolak ukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi yakni seberapa besar perkembangan dari pendapatan nasional real yang bisa diperoleh dalam suatu negara tersebut. Faktanya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat ini kian memburuk. Dalam acara yang diselenggarakan Kata Data pada hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020 dengan bertemakan ASEAN Insight Conference 2020 Navigating a Brave New World, Peter Abdullah Rejalam selaku Direktur Riset Core atau Center of Reform on Economics memberi pernyataan bahwa ambang resesi sudah mendekati perekonomian Indonesia selama masa pandemi COVID-19 ini. Sudah seharusnya ini menjadi kebiasaan baru karena hampir seluruh negara terdampak pandemi COVID-19 ini. Pendapat lain menyatakan bahwa perekonomian Indonesia sudah masuk dalam kategori resesi dan melihat hasil dari BPS atau Badan Pusat Statistik sendiri yang diperkirakan pada kuartal 3, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan minus sekitar 1,3 sampai dengan 1,7%. Pendapat ini dikemukakan oleh Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif INDEF atau Institute for Development of Economic and Finance. Peter Abdullah Rejalam selaku Direktur Riset Core atau Center of Reform on Economics mengatakan bahwa dengan kondisi resesi yang menjadi kebiasaan baru seluruh negara yang terdampak COVID-19, bahwa yang menjadi pembeda yakni terletak pada kedalaman dan kecepatan negara tersebut recovery. Melihat keberadaan UMKM yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia bisa menjadi salah satu pendorong dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia ini tidaklah sedikit. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia hingga 64 juta dan menjadi 99,9% usaha yang bergerak menopang perekonomian di Indonesia. Dalam pelansiran Kemenkop UKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bahwa terdapat 8 juta UMKM di Indonesia telah menggunakan media online dalam pemasaran produk. Pada jumlah angka UMKM yang bergerak dalam media online tersebut terhitung 13% dari total usaha yang beroperasi di Indonesia. Melihat jumlah UMKM di Indonesia yang tidaklah sedikit, pemerintah turut andil dalam menyusun berbagai skema program pemulihan ekonomi nasional atau biasa disebut program PEN.
dalam upaya membangkitkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia. Peter Abdullah juga menuturkan bahwa program pemulihan ekonomi Indonesia atau program PEN yang terselenggara optimis dalam membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang saat ini melemah karena pandemi COVID-19. Itu dia tadi pemaparan saya mengenai UMKM dan kondisi UMKM yang ada di Indonesia pada saat era pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya saya akan memaparkan atau memperlihatkan video investigasi saya yang saya lakukan pada salah satu pemilik UMKM di sekitar rumah saya, yaitu Ibu Haji Hasna, berumur 45 tahun. Beliau mempunyai usaha kecil yaitu toko sembako serta bahan pangan lainnya. Berikut saya paparkan. Terima kasih. Maka bertanya sejak kapan Ki menjual? Sejak corona? Tidak, sebelum corona. Awal pertama tak buka toko. Semenjak awal. Awal tahun berapa? Kan itu kayak corona. Oh, tahun lalu. Iya. Awal tahun lalu di? Iya, tahun lalu. Terus kan dari awal sampai sekarang penjualan tak bagaimana, naik turun kah atau stabil kah atau naik terus atau turun terus? Tidak, naik turun. Kadang-kadang ya. Tidak ditahu atau naik turun. Terus kayak apakah ada satu produk yang misalnya kayak banyak peminatnya, terus kita adakan itu produknya, kayak misalnya kayak kemarin misalnya ada permintaan salah satu produk misalnya permen, ada orang banyak cari terus kita kasih ready Ki. Pernah ada seperti itu? Iya, pernah. Terus apalagi nih, penjualan tak per hari itu di atas 100.000 atau di bawah 100.000 penghasilan bersih? Iya, 500-an begitu. 500.000 per hari di. Iya. Yang kita jual ini fokus ke bahan pangan kayak pokok begitu atau ada lagi yang lain? Tidak, pokok saja. Apa lagi ya? Apa di? Misalnya apakah ada waktu-waktu tertentu kayak misalnya kayak kemarin sibuk kan orang bikin kue? Ya. Apakah ada beberapa barang tak atau jualan tak yang benar-benar laku pesat? Ya begitu kan. Ada. Tetap begitu. Rata-rata yang beli sekitar sini Ji atau ada dari orang dari luar sekitar sini? Rata-rata orang dari luar. Terus apa lagi? Produk apa yang paling sering laku? Minuman kayak teh gelas kayak iya, gitu. Minuman dingin. Selain itu? Iya, kayak es batu begitu sih, sama mie. Sering laku. Kalau kayak cemilan kayak beras, telur. Kayak telur apa tuh? 9 itu sih, 4 itu sih yang paling sering laku di. Iya. Oh iya, itu dia yang mau kutanyakan. Itu dia tadi video investigasi serta pemaparan mengenai UMKM yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Berikut juga saya akan memperlihatkan beberapa foto yang saya sempat ambil pada saat melakukan investigasi tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata dan kesalahan pemahaman materi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.